Nah, artinya mereka hanya datang seperti orang liar yang datang, kemudian hanya memanfaatkan konten untuk kelihatan ada yang naik truk, ada yang buka-buka baju, ada yang bekerja sampai malam, ada yang drama-drama berantem, ada sandra-sandraan, dan ada yang minta kembali uang donasi. Dan dia mengatakan belum ada legalisasi dengan cara perubahan status anggaran dasar atau perubahan pengurusan, tidak ada. Dan ini katanya menyalah aturan karena uang itu harusnya ditransfer ke vendor daripada PT yayasan, tapi dimasukin ke rekening Gary pun mengatakan dia nggak mau, bandel, nggak mau mengembalikan. Nah besoknya kembalilah kurang lebih sekitar 800 lagi ditransfer. Ini informasi dari mereka. Akhirnya uang itu habis. Mereka dapat undangan dari Kementerian Sosial, mereka sudah di NTT untuk hati-hati jangan menggunakan uang itu. Ternyata uang itu sudah habis. Mereka membuat laporan pertanggungjawaban dan mereka membuat laporan penggunaan anggaran. Nah, dan sebenarnya mereka dimarah. Akhirnya mereka membuat surat permohonan maaf dan tidak akan mengulangi. Tapi yang keluar beritanya adalah mereka melaporkan dan sudah sesuai prosedural. Nah ini yang mereka tutup-tutupi. Saya yakin mereka saat ini dalam ketakutan karena menyadari bahwa uang pengganti tidak bisa menghapuskan persoalan ini. Tapi mereka harus menjadi persoalan ini baik secara hukum perdata maupun pidana, apapun hukuman akibat daripada perbuatan ini. Tapi kan sayang, yang kalian lawan adalah orang buta, orang yang tidak melihat, yang harusnya kalian tonton. Datang lagi dari Elki, datanglah istrinya Alvin Lim yang nggak ngerti apa-apa, main konvensi pers mengklarifikasi. Ini kan tidak, saya ini kan kawannya Alvin. Kalau saya bilang salah satu penyebabnya kematian itu karena Alvin menggebu-gebu malam itu, ya itu kan pemikiran saya, bukan saya mewakili keluarga. Emang kalian keluarga ngasih kuasa hukum ke saya? Tidak. Dan ngapain kalian mengumumkan? Kalian yang datang ke rumah saya untuk membela Alvin dengan janji akan mengganti semua, dengan janji akan membiayai semua. Sekarang apa realisasinya? Kan tidak ada. Hanya satu kali berobat. Saya kan tahu karena saya menghargai kalian, jangan sampai kalian malu, maka saya diam. Sekarang saya umumkan bahwa pihak LQ belum pernah mengeluarkan uang selain rumah sakit sekali. Dan dengan keterbatasan sarana prasarana rumah sakit Bunda Suci, sehingga memang Agus tidak mendapat dukungan obat maksimal. Satu kali. Habis itu kita bawa konferensi pers di kantor LQ. Ternyata bukan menyangkut hanya untuk gunting pita. Agus yang disuruh gunting pita. Ingat ya Pio, ya siapa lagi? LQ. Yang buka gunting pita di kantor LQ di PIK itu Agus, ya. Kalian ini sebenarnya nggak tahu berterima kasih gitu. Saat Agus populer kalian manfaatkan gitu. Malu-maluin aja, nggak mampu membiayai akun mahal, sidangnya nggak ada yang bayar. Memang dari awal, nggak ada biaya-biaya. Kenapa kalian matre? Belum dikubur berapa hari, udah langsung kayak kerjaan ini harus disampaikan Agus mundur ya. Kita memberi peringatan keras kepada LQ ya. Dalam waktu 3 hari kalian tidak melakukan pertanggungjawaban tentang penyerahan kasus tersebut kepada pengacara Agus maupun kepada keluarga Agus, kalian ditanggap melanggar kode etik, menelantarkan klien dengan cara-cara yang tidak benar, membuat opini sehingga merugikan klien. Kalian tidak dirugikan, malah kalian diuntungkan ya. Jangan coba-coba berani ganggu Agus sama-sama dengan mengganggu saya. Ya, saya nggak peduli karena saya sudah peringatkan kalian terlalu gitu. Kalian pikir kalau dicabut gitu kita diam-diam gitu? Enggak. Kita tidak menuntut kalian, tidak memberatkan dan membarengkan kalian gitu. Malah kalian waktu itu Agus nggak usah datang katanya. Kenapa? Karena bisa nanti bungkus buah-buahan, bungkusan makanan itu kan nggak etis. Ya terutama si Yudo itu, katanya kepala cabang LQ di Jakarta Pusat itu nggak benar semua. Saya sudah protes. Saya dapat informasi dia katakan SP1, SP2. Dan kalian ini menelantarkan orang buta, ya. Coba lihat rekam jejaknya. Agus kan waktu itu gunting pita kan di LQ itu. Kalian mau memanfaatkan Agus. Jadi jangan sudah besar nama atau nama ada tiba-tiba mengecilkan. Orang membesarkan orang semakin besar. Kamu mengecilkan Agus, kamu semakin kecil. Para tawas, pembela kaum lemah. Ya bang, saya lagi bang. Pendapat abang terkait NP yang dulunya sering ke Surabaya ke tempatnya HK itu bagaimana bang? Orang itu punya masa lalu, masa buruk. Maka saya bilang masa lalu.
Nah, jadi saya nggak tahu, saya nggak ikut campur. Kalau memang mereka saling buka-buka selama positif silakan aja. Kalau negatif ya, makanya satu kesalahan tidak bisa ditutupi dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan tidak bisa juga hilang gara-gara 10 keburukan, kan begitu. Nah, oleh karena itu santai aja, jangan terlalu keras. Yang kalian hadapi ini orang buta. Akhirnya kan banyak yang pro, banyak yang jengkel. Akhirnya kan terbuka semua aib gitu. Kenapa? Karena kamu membuka aibnya orang buta. Aibnya orang benar pun dibuka, dicari kesalahannya. Saya heran. Saya kalau kita terlalu pintar dan kita berkuasa, lawan kita adalah orang pintar dan berkuasa. Kalau lawan kita orang buta, itu namanya bukan kepintaran tapi kezaliman gitu. Disitulah saya mengajak teman-teman supaya berhenti menghujat Agus, berhenti gitu. Biar bagaimanapun uangnya nggak di Agus. Orang banyak banget, tapi banyak buzzer yang digiring untuk membuat orang benci pada Agus. Nggak pengaruh, karena sekarang pun yang di main itu kan hanya konten, hanya buat lucu-lucuan aja. Dia udah capek dihina orang ya, dia ngaku begitu aja. Jadi nggak perlu, jangan terpancing. Nah, disinilah jahatnya daripada Novi, sengaja membuat supaya ini orang dibenci. Jadi nggak ada perubahan gitu. Jadi nggak usah dengar Novi. Gitu. Kita kepancing doang itu, bawa mancing doang. Itu saya yang suruh, udah Wak, ngomong aja sembarang sana.